Tidak semua pertandingan besar harus berakhir dramatis. Ada kalanya sebuah tim menunjukkan perbedaan kualitas yang begitu mencolok sehingga lawannya benar-benar dibuat tidak berkutik. Itulah yang terjadi ketika Prancis menghadapi Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Banyak pengamat sebenarnya sudah menjagokan Prancis sebelum pertandingan dimulai. Namun, tidak sedikit pula yang percaya Swedia mampu memberikan perlawanan sengit. Bagaimanapun, Swedia dikenal sebagai tim yang disiplin, memiliki organisasi permainan yang rapi, dan sering menyulitkan tim-tim besar Eropa. Namun, kenyataannya berkata lain. Prancis tampil begitu dominan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan ini bukan hanya mengantarkan Les Bleus ke babak berikutnya, tetapi juga mengirim pesan kepada seluruh peserta Piala Dunia bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Lalu apa sebenarnya yang membuat Prancis begitu superior? Mengapa Swedia yang terkenal solid justru terlihat kesulitan mengembangkan permainan? Apakah karena kualitas individu pemain Prancis yang terlalu tinggi, strategi pelatih yang lebih matang, atau justru Swedia gagal memainkan permainan terbaiknya? Salah satu faktor terbesar adalah kualitas individu para pemain Prancis. Hampir di setiap lini, mereka memiliki pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Ketika tim mengalami kebuntuan, selalu ada pemain yang mampu menciptakan peluang melalui kecepatan, teknik, maupun kreativitas. Inilah yang menjadi perbedaan paling mencolok dibandingkan Swedia. Secara kolektif, Swedia memang bermain cukup disiplin, tetapi ketika menghadapi pemain-pemain dengan kemampuan individu luar biasa, pertahanan mereka mulai kehilangan bentuk. Prancis juga bermain dengan tempo yang sangat tinggi sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Swedia untuk menguasai bola terlalu lama. Tekanan dilakukan secara konsisten sehingga para pemain Swedia dipaksa melakukan kesalahan demi kesalahan. Ketika kehilangan bola, para pemain Prancis langsung melakukan pressing. Strategi ini membuat Swedia kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Akibatnya mereka lebih sering memainkan bola panjang yang justru mudah dipatahkan oleh pertahanan Prancis. Selain pressing yang efektif, lini tengah Prancis juga tampil luar biasa. Mereka berhasil mengontrol ritme permainan sepanjang pertandingan. Setiap kali Swedia mencoba meningkatkan tempo, lini tengah Prancis mampu mematahkan serangan sebelum benar-benar menjadi ancaman. Dominasi di lini tengah inilah yang membuat Prancis terlihat sangat nyaman memainkan pertandingan. Mereka bisa mengatur kapan harus menyerang cepat dan kapan harus memperlambat tempo. Sementara itu, Swedia tampak kehilangan kreativitas. Mereka memang beberapa kali mencoba menyerang melalui kedua sisi lapangan, tetapi hampir semua usaha tersebut berhasil dihentikan sebelum memasuki area berbahaya. Masalah lain yang dihadapi Swedia adalah minimnya variasi serangan. Pola permainan mereka terlalu mudah dibaca oleh pertahanan Prancis. Ketika umpan silang tidak berhasil, mereka terlihat kesulitan mencari alternatif lain untuk membongkar pertahanan lawan. Sebaliknya, Prancis memiliki banyak variasi dalam menyerang. Mereka mampu menyerang dari sisi kanan, sisi kiri, hingga melalui kombinasi cepat di tengah lapangan. Fleksibilitas inilah yang membuat pertahanan Swedia terus dipaksa bekerja keras selama 90 menit. Keputusan pelatih Prancis juga layak mendapat apresiasi. Ia berhasil menyusun strategi yang mampu memaksimalkan kelebihan para pemainnya, sekaligus mengeksploitasi kelemahan Swedia. Pergantian pemain yang dilakukan pun berjalan efektif. Setiap pemain yang masuk mampu menjaga intensitas permainan, sehingga Prancis tetap tampil agresif hingga peluit panjang dibunyikan. Di sisi lain, pelatih Swedia tampak kesulitan menemukan solusi. Beberapa perubahan yang dilakukan tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Prancis tetap menguasai permainan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Swedia untuk bangkit. Faktor mental juga memiliki peranan penting. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Mereka bermain tanpa rasa panik dan selalu percaya bahwa peluang akan datang. Sebaliknya, Swedia mulai kehilangan kepercayaan diri setelah tertinggal. Kesalahan-kesalahan kecil mulai bermunculan, baik dalam mengoper bola maupun saat menjaga posisi. Dalam pertandingan besar seperti Piala Dunia, kondisi mental seringkali menjadi pembeda. Ketika sebuah tim kehilangan kepercayaan diri, kualitas permainan biasanya ikut menurun. Hal lain yang membuat Prancis begitu berbahaya adalah efektivitas mereka di depan gawang. Tidak banyak peluang yang mereka sia-siakan. Hampir setiap kesempatan berhasil dikonversi menjadi ancaman serius. Inilah yang membedakan tim juara dengan tim biasa. Tim besar tidak selalu membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol. Mereka hanya membutuhkan sedikit kesempatan, tetapi mampu memanfaatkannya secara maksimal. Pertahanan Prancis pun tampil hampir tanpa celah. Koordinasi antar pemain belakang berjalan sangat baik. Mereka disiplin menjaga garis pertahanan, cepat menutup ruang dan jarang memberikan kesempatan kepada Swedia untuk melepaskan tembakan berbahaya. Penampilan penjaga gawang Prancis juga memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya. Setiap kali Swedia mencoba menciptakan peluang, selalu ada penyelamatan penting yang menjaga keunggulan tim. Sementara itu, Swedia sebenarnya bukan bermain buruk. Mereka tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi hingga menit akhir. Namun mereka sedang menghadapi salah satu tim terbaik dunia yang tampil hampir sempurna.
Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi besar bagi Swedia. Mereka harus meningkatkan kualitas serangan jika ingin kembali bersaing dengan negara-negara elite. Organisasi pertahanan yang baik saja tidak cukup ketika menghadapi tim sekelas Prancis. Di sisi lain, kemenangan ini membuat kepercayaan diri Prancis semakin meningkat. Mereka kembali menunjukkan alasan mengapa selalu masuk dalam daftar favorit juara di setiap turnamen besar. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas, pelatih yang mampu membaca pertandingan dengan baik, serta mental juara yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, Prancis menjadi ancaman serius bagi siapapun di babak selanjutnya. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini, peluang mereka untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia tentu sangat terbuka. Kini tantangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setiap pertandingan di fase gugur akan semakin sulit, karena lawan-lawan yang tersisa juga merupakan tim terbaik dunia. Namun jika melihat performa mereka saat menghadapi Swedia, Prancis telah mengirim sinyal kuat bahwa mereka siap menghadapi siapapun. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Prancis adalah kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026? Atau masih ada tim lain yang mampu menghentikan langkah Les Bleus?